Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, siapkan hati, siapkan Alkitab, dan juga siapkan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Mari yuk kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi KC 125. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Kita menyanyi sekali lagi yuk. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Nah adik-adik, saat ini kita berdoa dulu yuk sebelum memasuki ibadat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena di pagi yang indah ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, di saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, udah pada siap mendengarkan firman Tuhan belum? Ada yang belum ya? Harusnya harus siap dong dari awal. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jimmy. Nah, sebelum itu, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentu baik. Dan pasti adik-adik penuh sukacita pada hari ini. Hari ini kakak akan membawakan cerita ya tentang Rasul Paulus. Tapi sebelumnya kita akan membuka Alkitab, yaitu dari Kitab Perjanjian Baru dari 2 Korintus 3 adik-adik ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memelihara menyertai kami, juga memberkati kami sepanjang minggu yang lalu, hingga kami boleh beribadah pada saat ini. Biarlah pada hari ini Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk pembacaan firman-Mu. Karena kami siap dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memuliakan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata
bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang berisikan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Ini merupakan surat Rasul Paulus yang kedua loh. Nah, adik-adik, pada masa itu ada rasul-rasul palsu yang melayani jemaat di kota Korintus. Ya, mereka itu disebut rasul palsu karena tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan. Mereka melakukan pelayanannya hanya supaya dilihat orang dan dipuji orang. Nah, adik-adik, berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakan namanya. Mereka mengajar jemaat untuk hidup saling tolong menolong, dan mereka pun saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka melakukan pelayanan dengan meminta
pertolongan Roh Kudus. Karena mereka tahu bahwa Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan kebaikan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya tidak mencari pujian yang sia-sia ketika melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, ingat ya selalu bahwa di saat adik-adik melakukan kebaikan kepada saudara dan teman-teman, maka adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatan adik-adik pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya adik-adik sudah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca orang lain. Nah, adik-adik, Tuhan itu tidak hanya melihat apa yang adik-adik kerjakan ataupun mendengar apa yang kita ucapkan. Tetapi Allah melihat jauh ke dalam hati dan mengetahui apa yang adik-adik inginkan di segala perbuatan atau tindakan adik-adik. Adik-adik, tetaplah rendah hati ya, karena Tuhan pasti memberkati adik-adik sekalian. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu luar biasa, mengajarkan kepada kami untuk selalu rendah hati, bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu Tuhan menguatkan kami dan memimpin kami, sehingga Tuhan menjadikan kami untuk menjadi anak yang baik di mata Tuhan, di mata orang tua, maupun menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kami. Sehingga kami boleh menjadi surat terbuka bagi saudara-saudara kami yang tidak mengenal Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan, baik perkataan, tindakan, maupun perbuatan kami. Kami bersyukur atas orang tua kami, kiranya Engkau memberkati kami. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkatinya juga. Juga untuk pemerintah provinsi di mana kami tinggal. Tuhan berkati dari yang tertinggi maupun yang terendah yang boleh memimpin kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang kami terima, baik makanan dan minuman, baik apa saja Tuhan, melalui orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati semua itu. Kami berdoa juga Tuhan, untuk para medis yang boleh mengatasi atau mengurangi pandemi corona ini Tuhan. Kami mohon Engkau memberi kekuatan, Engkau juga menjamah mereka yang terpapar. Untuk itu kami mohon Engkau juga
memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti segala protokol yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami bersekolah di rumah, tapi kami merasa bahwa Engkau bersama dengan kami. Untuk itu berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan, khususnya untuk belajar kami di rumah. Berkatilah para guru yang sudah berusaha untuk memberikan kami terbaik, seperti Engkau memberkati keluarga kami, adik, kakak, orang tua, oma, opa, maupun siapa saja Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Untuk itu, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, gimana pesan firman Tuhan hari ini? Bagus kan? Kiranya pesan-pesan firman Tuhan itu dapat adik-adik simpan dalam hati, dapat merenungkannya, serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ini kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik siapkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil adik-adik mempersiapkan persembahan, mari kita menyanyi dalam Kidung Ceria 217 ayat yang 1 dan yang ketiga. Beri padanya. Beri padanya senap hatimu, beri padanya senap hidupmu, karena engkau kepunyanya, dan ia pun Tuhanmu. Ayat yang ketiga, beri padanya senap waktumu, beri padanya senap kasihmu, karena engkau kepunyanya, dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih kami sudah diingatkan oleh firman-firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah diberikan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami juga tidak lupa berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat-Mu, agar supaya mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan lebih lagi. Tuhan, jikalau tadi kami tidak mendengarkan firman-Mu, ampuni kami atas kesalahan kami. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik buat nyanyi satu lagu. Judulnya Pekerja Kristus yang Mulia. Kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
kita telah selesai. Nah, adik-adik, di tengah pandemi saat ini, kakak mau kasih pesan untuk selalu mencuci tangan, memakan sayur dan juga buah-buahan, serta selalu rajin mandi. Dan jangan lupa kalau setiap keluar rumah harus memakai masker. Oke adik-adik, terima kasih buat ibadahnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kita akhiri ibadah hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan yang dibawakan atau kita nyanyikan bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 357. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menerima berkat sambil bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.